Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, yes. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda pada kelas 5, semester 2, tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, bukan hanya itu, selain kita belajar, nanti kita juga akan menyelesaikan soal-soal. Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Rizkiatul Hasanah dengan NIM T20194052. Nah, Ibu berasal dari UINHAS Jember. Pada tampilan menu di sini ada 3. Yang pertama yaitu belajar, yang kedua soal, yang ketiga ada info. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar. Kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apakah anak-anak tahu apa yang akan kita pelajari pada perubahan wujud benda? Nah, yang akan kita pelajari pada perubahan wujud benda ada 3. Yang pertama yaitu perubahan wujud benda, yang kedua perubahan fisika, dan yang ketiga perubahan kimia. Perubahan wujud benda di sini ada 6. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir yaitu mengkristal. Apakah adik-adik tahu apa yang dinamakan mencair, membeku, menguap, mengembun, dan lain-lain? Nah, maka dari itu kita akan membahas satu persatu. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya yaitu lilin yang meleleh saat dinyalakan. Ada banyak sekali contoh mencair selain juga lilin. Contohnya yaitu es krim, kemudian es batu yang dibiarkan. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya yaitu air yang di dalam freezer di lemari es, jika didiamkan lama-lama akan menjadi es batu. Selain itu ada juga yaitu es krim. Perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya yaitu air yang dipanaskan akan membentuk uap air. Selain itu ada juga baju yang basah ketika dijemur dia akan mengering. Dan pada perubahan wujud benda menguap yaitu dimanfaatkan juga untuk pembuatan garam. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu titik-titik air pada dedaunan di pagi hari. Selain itu ada juga contohnya ketika kita meminum air es, maka pada dinding gelas akan ada titik air yang basah yaitu yang dinamakan mengembun. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim yaitu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya di sini ada kapur barus atau camper yang dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi habis. Selain itu ada juga pengharum mobil yang lama-kelamaan dia akan habis. Keenam yaitu adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Dan selain itu ada juga bunga es yang menempel pada Nah, kita telah belajar tentang
pengertian dan contoh-contoh dari perubahan wujud benda. Dan ada juga lagunya loh. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Tiga sifatnya benda, padat, cair, dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Fungsi ada lagi. Ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah wujud benda. Wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Nah, itu anak-anak lagu dari perubahan wujud benda. Selanjutnya kita akan belajar perubahan fisika atau disebut juga dengan perubahan sementara. Perubahan fisika yaitu adalah perubahan wujud suatu benda yang jika dipanaskan atau didinginkan akan kembali ke wujud semula. Contoh, air di dalam lemari es dapat berubah wujud menjadi es batu karena mengalami pendinginan. Sementara jika es batu dipanaskan atau dibiarkan di udara terbuka, maka es batu itu lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Nah, itu adalah contoh dari perubahan fisika atau disebut juga dengan perubahan sementara. Di sini, Ibu Guru juga menyertakan link YouTube pendukung materi ya, agar anak-anak lebih mudah untuk memahaminya. Jadi, kita juga bisa melihat video yang kita telah pelajari itu dari YouTube. Selanjutnya, kita akan belajar apa itu pengertian perubahan kimia atau disebut juga perubahan yang tetap. Jadi, perubahan kimia atau perubahan yang tetap adalah perubahan wujud suatu benda yang jika dipanaskan akan kehilangan sifat-sifat asalnya. Contoh, di sini terbagi menjadi 3, yaitu pembakaran, yang kedua pembusukan, yang ketiga yaitu pemasakan. Misal, yang pembakaran nih, Ibu Guru membakar kertas, maka kertas yang sudah dibakar tadi akan berubah menjadi abu, dan abu tadi tidak akan bisa kembali lagi menjadi kertas. Contoh dari pembusukan yaitu di sini Ibu contohkan dengan buah ya. Misalkan Ibu Guru membeli buah, akan tetapi buah itu Ibu Guru tidak memakannya atau membiarkannya selama sampai 1 minggu, maka buah tadi lama-kelamaan akan membusuk. Nah, setelah buah itu sudah membusuk, buah tersebut tidak akan menjadi buah yang segar lagi dan tidak akan bisa kita makan lagi. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia atau perubahan tetap. Di sini Ibu Guru juga menyertakan link YouTube ya, agar anak-anak bisa juga belajar dengan menonton video dari YouTube. Kegiatan kita yang ketiga atau yang terakhir yaitu akan mengerjakan soal-soal. Di sini Ibu Guru sudah menyiapkan 5 soal ya. Yuk kita jawab bersama-sama. Soal yang pertama, Ibu Guru bacakan soalnya ya. Yaitu yang pertama, perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut. Kira-kira apa ya jawabannya? Di sini, yang pertama pilihannya ada membeku. Untuk yang poin B ada menguap, poin C menyublim, dan poin D mengembun. Kira-kira apa ya jawabannya?
Nah, tadi kita kan sudah mempelajarinya. Coba kita ingat-ingat kembali ya, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Yaitu jawabannya adalah membeku. Jawabannya kita benar. Yuk kita mengerjakan soal berikutnya. Soal yang kedua, yaitu ibu bacakan soalnya ya. Jika kapur barus digunakan, maka lama-kelamaan akan habis. Dalam hal ini terjadi peristiwa A. Penguapan, B. Penyubliman, C. Pencairan, D. Pembekuan. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan pengertian dari penyubliman. Penyubliman yaitu apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, contoh dari kapur barus ini termasuk penyubliman. Jadi, jawaban dari soal nomor 2 yaitu penyubliman. Lagi. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Berikut merupakan peristiwa perubahan wujud benda yang tidak dapat bolak-balik atau tidak dapat kembali ke bentuk asalnya, kecuali yang A di sini ada beras yang dimasak, B mangga busuk, C kertas yang dibakar, D pengecoran logam. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, tadi ibu guru sudah memberikan contoh dan juga menjelaskan pengertian dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Coba sekarang kita diingat-ingat kembali ya untuk menjawab soal nomor 3. Nah, di sini jawabannya yang benar adalah poin ke D, yaitu pengecoran logam. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 ya. Nah, di sini soal yang nomor 4 yaitu tetesan air di rumput yang kamu lihat setiap pagi timbul karena adanya proses A. Pembekuan, atau B. Penyubliman, atau C. Penguapan, atau D. Pengembunan. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu disebut pengembunan. Mengapa? Karena tetesan air yang timbul di pagi hari pada dedaunan ataupun pada rumput itu merupakan proses pengembunan, yaitu pengembunan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi air. Jadi jawabannya yaitu lagi. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu pengembunan adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi kira-kira apa ya jawabannya? A. Cair, B. Padat, C. Air, atau yang D. Es. Kira-kira apa ya? Nah, ya, jawabannya benar sekali. Jawabannya yaitu adalah yang A, yaitu cair. Nah, itu adalah perubahan wujud benda beserta juga contoh-contohnya, dan juga kita telah belajar pengertian dan juga contoh dari perubahan wujud fisika dan juga perubahan kimia. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.